Rahayu. Selamat petang keluarga Dhamma TV. Hadir lagi di ruang keluarga Anda, Cahaya Kehidupan. Tema program acara ini sengaja kami beri nama Cahaya. Cahaya Kehidupan, agar di dalam hidup Anda acara ini mampu menjadi cahaya. Cahaya yang menyinari kehidupan kita bersama. Dan tema kita pada petang hari ini adalah energi di sekitar manusia. Tentu kita kadang-kadang tidak mau tahu tentang apa saja energi yang ada di sekitar manusia, karena kehidupan itu sebenarnya adalah kumpulan dari berbagai energi. Pada pekan minggu lalu tentang energi Chi atau energi kesembuhan, saya bersama dengan Suhu Beni, tamu dari Jakarta, dan kita berbicara panjang lebar. Dan demikian juga pada senja hari ini ada tamu-tamu saya yang luar biasa, yang mereka terbiasa juga mempelajari tentang energi. Nah, tamu kita sapa dahulu, tamu-tamu kita lebih dahulu. Yang pertama adalah Bapak Yongki Irawan. Rahayu Ki. Matur nuwun sudah hadir di studio. Dan yang kedua adalah Nyi Sumini. Rahayu Ibu. Terima kasih sudah hadir di studio pada petang hari ini. Dan tentu hal ini akan sangat diharapkan oleh para pemirsa, bagaimana dan sebenarnya energi itu yang bagaimana di sekitar kita. Banyak sekali kita nanti berbicara tentang energi yang banyak sekali. Saya yang pertama kepada Romo Yongki ini dahulu nih ya Romo ya, bahwa konon energi itu kekal, padahal banyak kehidupan yang tidak kekal. Mohon diterangkan tentang hal itu. Iya, berbicara energi ini sangat-sangat riskan sekali ya. Karena banyak sekali yang kita dapatkan dengan mata ini jarang kita dapat petik gitu ya. Rata-rata kamera. Jadi kadang-kala orang bermain ke sesuatu tempat, begitu dia butuh-butuhan, kok ternyata ada asap, ada kilat, atau ada ya di situ. Begitu, itu sebuah kekuatan. Bukan berarti itu sebuah kesalahan kamera atau kebetulan kamera. Bolehlah dibilang demikian, tetapi di alam semesta ini sangat-sangat dahsyat. Jadi bagi orang-orang spiritual itu sebuah bacaan menurut kami. Jadi ya memang kadang-kadang kan kita kalau lihat di foto itu ya. Iya. Loh, lah ini kok wajah saya kok jadinya seperti ada warna merah di sebelah sini. Itu pernah itu waktu di satu radio dengan Romo Jati, saya itu difoto oleh beliau, tapi jadinya itu di sebelah saya itu ada warna merah. Yang kita tidak tahu, ternyata 2-3 hari kemudian saya kehilangan satu keluarga saya, yaitu almarhum suami saya. Nah, cahaya merah itu apakah aura atau apa yang disebut? Mungkin semacam itu. Kalau menurut Ibu Sumini, itu menurut penjenengan apa yang di foto tadi itu? Menurut saya pribadi, sebuah kekuatan di dunia ini tetaplah ada. Di luar kita sebagai manusia, di luar kita adalah sebuah mikro dan makrokosmos itu sendiri. Kemudian sebuah zat ataupun energi itu tergantung sebuah pribadi itu melihat. Semakin kita peka, semakin kita akan bisa melihat sebuah bisikan-bisikan alam yang menjadi pertanda buat kita sendiri. Makanya terkadang kita bisa melihat kilatan di dalam sebuah foto ya, atau mungkin ada lingkaran-lingkaran, kadang secara tidak langsung kita akan melihat tiba-tiba ada sinar di belakang kita, di depan kita ya. Atau terkadang saat kita berada di suatu tempat, tiba-tiba tubuh kita merasa seperti merinding, seperti ada getaran yang kita sendiri merasa aneh, kenapa tiba-tiba seperti itu.
Nah, di sini adalah sebuah energi yang memang sebenarnya di sekeliling kita, sekeliling manusia itu adalah ada. Baik itu benda mati sendiri, baik itu seperti zat sendiri, ataupun sebuah kehidupan di masa lalu yang mungkin pada saat itu ingin istilahnya berkomunikasi dengan kita secara tidak langsung seperti itu, Bu Eni. Mungkin ada satu energi ya. Iya. Energi tadi Ibu Sumini sudah mengatakan bahwa energi itu bisa, batu pun energi ya, betul. semuanya itu energi. Tetapi ada juga makhluk-makhluk dari dimensi lain. Kalau di Buddha dikatakan bahwa ada makhluk-makhluk di bawah alam kehidupan manusia, dan itu mungkin mereka ingin eksistensi juga ya, ingin jawil atau ada saya di sini, kadang-kadang begitu. Dan kadang-kadang kita juga ada perasaan merinding. Dan di sini menurut saya itu akhirnya dewasa ini jadi banyak anak-anak yang disebut indigo. Nah, padahal indigo itu yang bagaimana dan apa? Padahal itu tidak, zaman dahulu mungkin lebih indigo. Iya. Tapi kalau menurut kamu bagaimana itu? Iya, jadi memang itu bermain dengan rasa ya, kepekaan saja, kepekaan. Dan dari hari ini kepekaan insting itulah yang memang mulai harus dibangkitkan kembali begitu loh. Kala kita diam, kadangkala tahu-tahu terasa pada badan kita tuh angin. Padahal dalam satu ruangan begitu loh. Tidak ada AC, tidak ada kipas angin, tapi tahu-tahu ada hembusan angin. Nah, ini pun energi begitu. Pada saat kita meditate, kita diam dan memejamkan mata. Di kelopak mata itu kelihatan semata bayangan berjalan, tahu-tahu. Kala-kala ke kiri, ke kanan, dan lain sebagainya. Dan inilah adanya sebuah kekuatan sebenarnya di alam semesta ini gitu. Ada ya memang sebenarnya. Cuman dewasa ini saya merasakan banyaknya orang-orang yang merasa, anak-anak terutama ya, dibilang oh ini anak indigo. Terus terang saya kurang setuju dengan hal itu, karena sebenarnya itu hanya mereka itu merekam pembicaraan orang tua. Oh, di sudut situ ada inilah, di sudut sana ada ini. Nah, sehingga mereka akhirnya anak yang masih kosong itu terbebani oleh kisah-kisah para orang tua, kisah-kisah di media televisi, terbentuklah bayangan-bayangan itu. Dan itu tidak salah kalau mengundang, nah ini, mengundang energi-energi yang dibawa manusia tadi. Kalau di Buddhis diterangkan alam-alam di bawah tingkat kehidupan kita ini, rasanya kalau kita berpikir nyetel di radio FM atau AM di gelombang itu, dia akan datang. Akhirnya yang lain tidak kelihatan, dia bisa kelihatan karena pikirannya terus ketakutan. Dan dia masuk cocok klop match dengan frekuensi yang terbentuk dari makhluk yang di bawah kita. Itu kan sayang sekali karena tidak ada manfaatnya, ya toh. Selain ketakutan yang berlebihan. Karena kalau ada manfaat yang lebih, tentu bukan itu, bukan seperti itu. Nah, sekarang kepada Ibu Sumini, mungkin ada orang-orang yang merasa dan tahu ada energi-energi yang lebih dari tingkat manusia yang bisa dikerjakan oleh kita di alam manusia tingkat 4 ini. Berbicara tentang indigo, terus terang memang ada dari kita, pasti itu adalah sebuah bawaan ya, juga sebuah kekhususan dan sebuah kelebihan. Tetapi seyogyanya indigo ini bisa kita bedakan. Di usia anak kita abaikan sebuah indigo karena ini akan memberikan sebuah obsesi kepada anak tersebut. Dan yang lebih jelek lagi, anak ini akan merasa dia mempunyai sebuah kekuatan padahal belum waktunya, ya kan, untuk menuju sebuah kekhususan tersebut. Kita kekuatan tahu sendiri, ya, tidak sekedar kita bisa, kita harus melatih insting kita. Kita harus benar-benar merasa sebuah kesederhanaan hidup, ya, sebuah keseimbangan dari kita dan kembali alam sekitar kita. Kemudian apabila
indigo ini semakin berkembang. Pada contohnya, katakan si A yang masih berusia 6 tahun, dicat ke orang, dia adalah seorang anak indigo. Wah, dia sudah bisa melihat ini. Pada akhirnya karena orang lain terutama keluarganya menganggap ini indigo. Hal ini akan terbawa ke kecitraan dia sendiri. Saat di sekolah dia bilang ke temannya, jangan ke situ, ada hantunya, itu ada pocong, oh di sana ada seperti ini. Padahal kita belum tentu tahu apakah yang dibicarakan anak ini benar seperti itu. Kemudian kita bisa berkata ini adalah sebuah halusinasi. Semakin berkembang dari dunia anak itu sendiri, ini akan semakin negatif bagi anak itu sendiri dan bagi teman-teman di sekelilingnya. Dan yang lebih lagi, kalau orang lain pada akhirnya akan berpikir, waduh dia indigo berarti bisa menyembuhkan, ya kan? Anak yang di usia balita yang seharusnya dia bermain dengan dunianya dipaksa untuk menyembuhkan orang lain. Dan kadang orang ini tidak memandang sekedar apa yang diberikan anak itu, yang dibicarakan anak itu adalah benar. Nah, ini yang benar-benar kita harus istilahnya tahu, harus mengerti. Iya. Luar biasa keluarga Dhamma TV, tetaplah di Dhamma TV karena ini sudah menarik sekali. Setelah yang satu ini saya akan segera kembali. Baik keluarga Dhamma TV, kita lanjutkan lagi acara kita tentang energi di sekitar manusia. Dan kami juga kami buka interaktif di line telepon di 0341 402 777 dan SMS di 08510 701 8802 serta WA-nya di 08775 990 7102. Kami persilahkan. Energi di sekitar manusia. Tadi Ibu Sumini sudah menerangkan bahwa kalau misalnya ada anak indigo, bahkan ada kelompok indigo, sebaiknya tidak usah dibesar-besarkan karena untuk menjadi seorang penyembuh, untuk menjadi seorang advisor, spiritual advisor, menjadi seorang peramal, menjadi seseorang yang mempunyai hal yang lebih, itu ada laku, ada tirakat. Nah, di sini juga tidak hanya begitu saja, bahkan sesama meditator ya, sama-sama meditasi, satu dapat yang 10 tidak. Jadi sulit sekali, tidak begitu gampang. Saya sudah meditasi dan sudah dapat. Maka bagi siapapun yang ingin bermeditasi, ada acara di Wihara Ngandat, Wihara Dhamma Dipa Arama selama 14 hari. Di sana betul-betul puasa ya, karena makannya cuman satu kali, yang pasti itu satu kali di tengah hari, dan 3/4 harinya puasa. Dan topo bisu, tidak berbicara, itu luar biasa sulit loh, sulit. Kemudian meditasi berjalan, meditasi makan, ini meditasi, merasakan betapa kita bersyukur 1 sendok nasi. Dan ada satu doa dari Yang Mulia Bante Kanti itu mengatakan bahwa semoga makanan ini menjadi berkah, menjadi kesehatan, dan untuk saya bisa melanjutkan hidup untuk berbuat kebaikan. Luar biasa ya. Jadi berbuat kebaikan bagi sesama itu ada di doa Buddhis. Jadi makan bukan untuk rekreasi, kekenyangan atau kecantikan, tetapi untuk melanjutkan hidup agar bisa berbuat baik. Tentu di situ ada kesehatan. Saya merasa gitu. Nah, di sini energi yang didapat dari makanan. Monggo Romo Yongki tentang hal itu. Iya. Jadi berbicara energi itu apapun di Jawa ini ya khususnya, atau di Nusantara ini khususnya, bagaimana kita berkomunikasi begitu dengan apa aja yang akan kita kerjakan ya. Misalnya mau minum, mandi, sudahkah kita berdialog dengan air itu sendiri? Kalau orang kuno, maaf, zamannya eyang saya itu begitu dari dapur begitu menanak nasi begitu, entong itu pasti diambil sedikit, diajak dialog, baru dia makan sedikit.
begitu. Nah, hari-hari ini Dialognya itu bagaimana? Ya, anu sego putih aku tak mutih ya, itu. Jadi intinya ingin kesucian pada diri ini. Bantulah kami dengan kekuatan-kekuatan energimu. Nah, hal-hal yang demikian hari ini sudah mulai langka. Dan banyak sekali apapun. Berilah saya kesehatan, berilah saya kebahagiaan. Dengan mengambil di atas entong itu sendiri. Jadi sebelum ditaruh di wakulnya. Itu sudah terbiasa. Demikian juga di dalam hal kita memelihara tumbuh-tumbuhan, memetiknya. Selalulah kita berikan ini dialog. Karena dialog itu sendiri sudah energi. Apa yang kita keluarkan ini energi. Nah, inilah sebagai manusia kita butuh kesadaran-kesadaran hidup. Ada sebuah pengalaman yang baru saya dapatkan beberapa hari yang lalu di waktu karnaval di Bajulmati. Nah, begitu kita foto, di kamera ini manusianya tidak keluar. Yang keluar ini malah bulatan-bulatan kayak hujan begitu. Padahal tidak hujan. Kami ulang itu beberapa kali itu. Dan semuanya sama. Nah, setelah kita pindah, baru keluar manusianya. Pindah lokasi sedikit aja, bergeser sedikit, maka keluar manusianya. Namun balik lagi kita coba lagi kembali, tetap hal yang sama. Nah, disitulah kekuatan-kekuatan Om itu berbicara. Maka disitulah kita harus diam, bagaimana kita harus berkomunikasi. Dalam arti kata komunikasi bukan dialog kasat mata demikian, tetapi adalah komunikasi dialog batin kita. Lebih dari batin ya? Lebih dari dalam. Inilah sebuah kekuatan. Apa yang akan dikerjakan semacam yang direncanakan di Ngandat untuk belajar meditasi, itu membangun energi juga. Gitu. Kenapa kita harus diam? Karena kita harus merasakan bahasa tubuh. Nah, ini sudah membangun sebuah energi bagi tubuh itu sendiri. Banyak sekali orang-orang yang mengeterapkan penyembuhan lewat Reiki dan lain sebagainya. Ini juga energi. Nah, hanya tinggal sekarang kita harus mulai mencoba untuk membedah kembali. Bagaimana menangkap getaran-getaran itu. Ini harus kita lakukan dengan latihan-latihan rutin. Betul. Terus pola-pola hidup rutin, makan dan lain sebagainya. Ini sudah harus mulai kita atur gitu. Dalam arti kata, wong Jawa ngomong mangano selagi luwe, mandeko sadurunge warak. Nah, ini adalah rambu-rambu gitu. Jadi kita ojo gerangsang kata orang Jawa, ojo gerangsang gitu. Kenapa? Kita butuh itu. Lek warak kan mau meditasi ya tidur. Nah, ini kenyataan ya. Inilah sebuah pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh para pinisepuh, nenek moyang kita semuanya. Yang hari-hari ini banyak itu mulai terlupakan gitu loh ya. Sedangkan pinisepuh yang lain banyak begitu loh. Harapan kami pinisepuh yang lain mau memberikan teori-teorinya ini kepada anak didiknya agar negeri ini menjadi damai. Dan kita punya satu fase bagaimana kita menuju gemah ripah lojinawe. Bila kita tidak mau menyatukan, mengumpulkan sebuah kesatuan kekuatan energi ini untuk bangsa. Nah, ini sebuah harapan kita gitu, bahwasanya di Nusantara ini pola pinisepuh itu banyak, teori macamnya, terus giringnya juga banyak, dan mari kita coba sekarang energinya. Ini yang harus kita buktikan. Kalau di luar mungkin memakai berbicara aura pakai foto kerelian. Dan di negeri kita kalau nggak ada foto kerelian terus mau pakai apa? Nah, teori ini memang harus segera dikerjakan. Misalnya aja berbicara aura, kenapa kita tidak mencoba? Waktu badan sudah suhu mulai panas, kekuatan medan listrik sudah terbangun, tempelkanlah tangan pada kaca. Setelah itu dilepas, baru kelihatan bias di kaca itu. Nah, itulah aura. Gitu. Hanya besar kecilnya ya tinggal kita melatihnya aja.
rutin atau tidak, bagaimana kita menangkap medan listrik ini lebih baik gitu. Karena seseorang itu kadang-kadang kan merasa, aduh auraku bagaimana, aura kamu bagaimana. Kadang-kadang kita jadi berpikir aura itu sesuatu yang luar biasa, padahal setiap orang punya. Tinggal bagaimana mengolahnya tadi. Kalau kita pergi ke Ngandat itu ya Bu Sumini ya, di sana itu ada taman sari, semua bunga, semua buah itu besar-besar, indah-indah, daun semuanya itu seolah-olah menyambut, mengatakan it's me, I'm happy. Semua karena di sana ada energi kebaikan, ada energi gembira yang selalu ditularkan oleh para Samanera dan Atasilani, pertapa wanita dan pertapa laki-laki di sana, dan selalu mengatakan semoga semua makhluk berbahagia. Dan di sana itu betul, monggo silahkan kapan-kapan kita sowan ke Bante Kanti, beliau pasti akan senang sekali. Dan di sana itu memang taman sarinya luar biasa. Di sana kalau ada ikan, rasanya ikan itu warnanya lebih merah dari ikan yang ada di luar. Semua bergembira, semua bahagia. Seperti yang dari Romo Yongki tadi yang mengatakan bahwa komunikasilah. Ya. Dulu kalau kita ini pernah Romo Yongki cerita apa itu, kalau mandi itu dikepiok bun-bunane itu, aduh aku cek pinter, cek seger waras, putuku, anak putuku kan gitu ya. Orang tua itu. Jadi orang tua ngepiok itu bukan sekedar dikepiok saja gitu ya. Waktu dikucurkan air tentu akan keluar ucapan ya, doa-doa, biarpun itu tidak keras, mengharapkan anak yang dimandikan, anak yang dikepiok ini betul-betul jadi manusia pilihan. Ini harapan-harapan daripada Binisepuh begitu. Gitu ya. Jadi dengan air itu diharapkan sing cerdas, sing encer, sing pinter, seger waras selamat. Dadya satrio utomo, harapannya kan begitu. Dan di dalam Buddhis itu ada istilahnya itu juga apa itu, pakai air itu air berkah gitu ya. Pada setiap selesai berdoa, kemudian ada air berkah yang dipercikkan oleh para biku itu kepada umat. Dan itu ada yang bilang, Bante saya minta yang sampai teles gitu loh biar lego. Padahal itu yang penting adalah doa dari orang suci ini kan ya. Doa dari Bante tadi, doa dari pendeta, dari biku tadi, itu yang memenuhi cawan tadi, dan kemudian dibagikan dengan harapan kita siap menerima. Bagaimana cara menyiapkan diri agar hati kita itu siap untuk menerima itu tadi air berkahnya Bante ataupun doa dari orang tua. Ditahan dahulu, kita akan sambung pada sesi yang berikutnya. Tetap di Dhamma TV agar Anda selalu damai di hati. Baik, menarik sekali keluarga Dhamma TV. Silakan kami buka interaktif di nomor-nomor yang sudah kami sediakan. Baik, tadi bagaimana caranya kalau kita misalnya diberi berkah oleh Bante itu kita bisa menerima. Karena tidak banyak loh orang yang biarpun dikepiok ping 10, tetapi kalau kita tidak mempunyai wadah ya, istilahnya wadah ya, wadah lah. Jadi bagaimana kita bisa mewadahi itu tadi. Nah ini, baik, kita minta penjelasan dari Romo Yongki lebih dahulu, monggo. Iya, saya kira bila kita peka gitu ya, bila kita peka, kadangkala di dalam sebuah perjalanan gitu, tahu rasa-rasanya kayak dikepiurin air begitu. Hampir mirip apa yang dikerjakan oleh para Bante itu. Bahwa inilah kekuatan gitu. Dan dari situ kita akan bisa melihat gitu. Bahwa kurun waktu 3-4 hari pasti ada aja kekuatan energi itu yang akan terjadi. Yang katanya orang delala, ono wong ngeteri duit lah, ono wong ngekei penggawean lah. Tapi itu tidak bisa dinalar dengan baik gitu. Hanya pada saat begitu terasa ada kepiuran itu, bahagiakanlah diri. Bahagiakanlah, karena bagaimanapun juga kita harus pakai rasa.
Jadi tanpa itu nonsen. Ini ada satu pertanyaan ini dari Ibu Lingling ini. Selamat sore, saya ingin bertanya, apa yang menyebabkan ada orang bisa peka terhadap energi dan yang lain tidak peka? Dan mungkin ada hubungannya dengan cara membangun kepekaan tadi. Silakan Romo Inggi. Ya, Bu Lingling, jadi kepekaan tuh memang harus diasah terus. Tidak mungkin, memang ada orang yang hanya diam aja, cuma latihannya 1 kali dalam 1 bulan, ya nggak akan peka-peka begitu. Nah, kepekaan itu bisa terjadi dengan keadaan kok. Dan itu bisa kita nikmatin selama kita mau menikmatin. Pakai rasa yang paling dalam. Saya kira itu. Latihan. Latihannya bagaimana? Ya paling tidak itu kita meditate. Terus setelah itu merasakan suara, merasakan alam semesta. Mungkin ada semilirnya angin, itu harus kita tangkap gitu loh. Karena itu tanda-tanda. Bagaimanapun juga itu tanda-tanda. Terus berbicara dengan bunga. Bunga kami tanam, tapi karena apa tidak mekar-mekar? Iya. Kok jelek ya? Kenapa itu? Inilah kepekaan ini kita harus tahu, berarti ada sesuatu yang tidak match Antara saya dan bunga. antara kita dan alam. Antara kita dan alam. Nah, ini yang harus match, bukan dengan bunga aja. Kalau kita match, maka bunga itu akan memberikan tanda. Ini pelambang akhirnya begitu. Karena kita benar-benar tulus. Berarti diri kita bukan tidak hanya dengan bunga ini ya? Bukan dengan bunga itu, dengan alam semesta. Kalau kita met dan lain sebagainya, jadi jangan hanya ngersulo kok ngene ya aku. Ya karena kita tidak mau membantu diri kita, membangun diri kita. Ini yang harus kita bangun begitu loh. Lek isone mek sambat tok. Ya sama aja orang bilang, ya grayono jitokmu dewi. Apa persoalannya? Itu. Nah, hari-hari ini itulah yang kita harapkan kepada teman-teman kita yang hari ini mendengarkan. Ayo kita bareng-bareng. Saya pun sama. Setua ini saya pun masih belajar. Saya pun masih mencari. Ya. Dan saya masih berguru. Tidak berguru kepada orang-orang yang sudah sepuh dan sebagainya. Anak-anak pun saya akan berguru. Berguru dalam arti kata energi mereka, kata mereka. Itu yang harus saya ambil begitu. Jadi begitu ya. Jadi istilahnya ada sesuatu yang harus dibangun. Minimal tuh seringlah merasakan gerak alam, getar alam. Misalnya yang terutama itu di perpindahan antara siang ke arah malam. Nah, itu biasanya kita ini kalau zaman dahulu ojo playon. Nah, ayo mlebu ndek njero omah, meneng. Kalau sedang berjalan diamlah sebentar di jalan untuk merasakan gerak alam, perubahan alam, energi alam dari gelap ke terang. Di situ ada banyak makhluk-makhluk dari dimensi lain dan energi-energi luar biasa keluar di jam-jam tersebut. Iya. Dan saya berharap pada Bu Lingling gitu. Kalau mau tidur malam begitu, tentunya berdoalah. Berdoa jangan di dalam rumah. Keluarlah. Keluarlah. Begitu. Oleh energi alam. Iya, di situ kita merasakan gitu. Dan mari kita uji begitu loh. Mari kita uji. Jangan, wah, baru 1, 2, 3 kali kok kayak begini aja. Jangan. Tapi butuh proses. Berapa lama? 3 bulan kita coba. Ya betul. 3 bulan kita coba. Nah, baru kita akan tahu. Hasilnya dititeni. Terus diingat-ingat. Bila perlu dicatat. Gitu. Tapi jangan sampai hari ini mulai bosan, 3 hari lagi ingat, mulai latihan lagi, bosan lagi, ya nggak nyampe. Ya. Seperti orang yang adang orang yang menanak nasi, bolak-balik dibuka, diturunin, nggak mateng-mateng. Betul. Karena meditasi itu seperti tentara, sangat sulit, sangat berat. Tidak, sudah saya meditasi hari ini, oke, besok tidak bisa. Karena meditasi itu
rutinitas. Iya. Kalau kita tidak membangun meditasi tersebut, tidak terus-menerus bolong-bolong, artinya tidak akan apapun yang Anda dapatkan. Karena nanti meditasinya tiwas kesel, tiwas boyoke kesel, tidak dapat apa-apa. Itu betul. Ya. Sekarang kepada Ibu Sumini ada pertanyaan dari Mas Budi Sukun. Selamat malam. Menina bobokan bayi dalam gendongan, apa itu energi ibu juga bagian dari energi sekitar kita atau seperti hipnotis? Monggo Ibu Sumini dari Mas Budi Sukun. Budi Sukun. Yeah. Adalah suatu kebetulan hari ini sebelum saya berangkat ada tetangga yang tiba-tiba ke rumah ya. Dan si ibu ini juga yang ditanyakan sama ya, ini dia menanyakan ini, ya. Dan meminta saya mendownload lagu untuk menina bobokkan cucunya. Jadi kembali kepada kepekaan seperti hari ini, seolah-olah kita sudah diberikan petunjuk ya, selama kita ini sangat sabar ya. Kemudian berbicara tentang energi yang harus kita berikan kepada seorang anak apabila anak itu tidak bisa tidur atau sulit tidur ya. Yang pertama, kembali kita kepada sebuah kepasrahan dari diri kita sendiri ya, ini seperti tadi panjenengan waktu berbicara saat Bati ini memberikan sebuah doa melalui air yang ditimpakan, kita harus benar-benar mengendap. Kalau kita inginnya sesuatu ini besar, makanya kita berbicara, Bante saya minta yang besar, tolong air yang banyak. Sayuktanya apalah yang sudah diberikan kepada alam semesta, kepada kita ini pasti sudah ditentukan. Demikian dengan anak, takarannya sudah ada ya kan. Jadi apa yang diberikan orang lain, apa yang diberikan kepada alam dan juga kepada anak, kita harus bisa mawas diri. Kalau sudah diberikan 1 gelas, oh berarti jatah saya memang 1 gelas. Demikian dengan anak yang sulit tidur, katakan kita coba. Biasanya anak ini adalah simbiosis daripada hati kita. Saat orang tua ini kacau, dia akan perasaan ini akan tertular kepada anak kita sebagai telepati yang sangat-sangat transparan. Jadi cobalah saat ini anak ini menangis, kita pun menenangkan diri kita terlebih dahulu. Setelah itu kita ajak anak ini berkomunikasi dari hati. Tetapi jangan berbicara ayo menang, jangan. Tapi seorang anak dia mempunyai ikatan batin dengan kita, ya kan? Kita tanyakan dalam hati, kita liling lah kasarnya ya kan. Opo ya kan, ojo nangis. Ibu lo nggak sedih, ya kan? Bapak nggak sedih, seperti itu. Setelah itu kita ajak alam bawah sadar dari anak ini berdialog. Kemudian kita bisa dengan menyanyikan lagu-lagu yang mengembalikan kita kepada masa lalu kita, lagu anak-anak juga yang lebih baik. Kita bisa menyanyi yang paling gampang kalau hari-hari ini Nina Bubu, tetapi perasaan kita yang dibawa, ya kan, perasaan kita. Atau mungkin juga kita bisa tak lelo lidung. Nah ini kalau tak lelo lidung itu lebih selain mempunyai makna yang besar dari kandungan syair lagu itu sendiri, itu adalah sebuah doa dari orang tua kepada anak-anak kita agar anak-anak itu kelak menjadi seorang kesatria bagi yang putra dan menjadi jadi itu doa ya, itu juga doa, mantra. Sebuah doa mantra dari kidung tak lelo itu sendiri. Jadi begitu ya, luar biasa. Ini ada lagi nih pertanyaan dari Ibu Nunin ini. Kalau mau belajar meditasi itu bayar berapa ya? Tidak bayar ya Ibu Nunin. Nanti saya beritahu jadwal session meditasi yang dipimpin oleh Wihara Ngandat. Di sana itu luar biasa karena di Wihara Ngandat itu ada Taman Sari, ada sumber air, ada sekolah tinggi agama Buddha, ada patung emas Buddha tidur, pagoda, museum. Jadi kalau di sana rileks kita, dan ada kegembiraan, kebahagiaan. Anda bisa datang langsung ke Wihara Ngandat sana di Dhammadippa Arama, Jalan Mojorejo 44B
Batu. Nanti bisa tanya ke saya nomor teleponnya, dan nanti bisa kami agendakan 14 hari, namanya Vipassana. Vipassana. Jadi ketika meditasi berjalan nih, berjalan terus meditasi. Bahkan Bante pernah cerita ketika kita ini dondom ya, dengan jarum ini meditasi, karena kita tidak berbicara, pikiran kita konsentrasi. Nah, itu cara-cara melatih konsentrasi, melatih meditasi. Seperti yang dikatakan Ibu Sumini tadi, bahwa kalau Anda mempunyai anak, itu ada satu getaran batin, harapan. Tanpa bicara pun sebenarnya anak ini sudah terbentuk. Syukur-syukur kalau diberi mantra yang ada di lagu Lilo Lilo Lidung itu luar biasa mantra itu, karena mengharapkan anaknya menjadi wanita utomo, satria utomo. Apakah seorang satria utomo itu harus menjadi prajurit begitu ya, tentara? Bukan. Anda pun bisa menjadi satria utomo bila hidup Anda itu dalam gerak kehidupan yang baik dan utomo. Utomo yang kayak apa? Baik, tetap di Dhamma TV. Setelah yang satu ini saya kembali. Baik, keluarga Dhamma TV, banyak sekali SMS yang sudah masuk, dan juga banyak WA juga yang sudah masuk. Jadi meneruskan kata-kata kita tadi, jadi ternyata ibu itu layak untuk berbicara positif. Demikian juga kepositifan tadi akan membangun masa depan anak. Satrio utomo artinya orang yang malu berbuat tercela. Jadi tercela itu apa? Molimo ini kan tercela ya. Ini sudah tidak akan dilakukan lagi. Molimo ini, kalau orang bilang eman ibadahku, molimo adalah apa itu? Ojo micoro goro ya, ojo maling, ojo matun, ojo mabuk-mabukan, lan ojo satu lagi apa itu, molimo itu. Nah, di situ kita kalau tidak melakukan molimo ini sudah menjadi orang utama, karena sudah takut pada dirinya sendiri bila melakukan hal-hal buruk. Kemudian tentang energi penyembuhan, mungkin Ibu Sumini pernah ada pengalaman atau bagaimana? Misalnya monggo. Berbicara tentang penyembuhan, energi penyembuhan ya, kita bisa melakukan sendiri. Untuk yang pertama, seperti kita melakukan sebuah meditasi. Jadi kita bisa melakukan meditasi dengan duduk untuk pemula, Ibu. Duduk, tapi tolong jangan bersandar. Ya, begitu kita konsentrasi seperti ini, kita sudah bisa dinamakan meditasi, ya. Kemudian kita bernafas pelan, lebih baik kita memejamkan mata agar kita terlepas dari hiruk pikuk yang ada di luar. Makanya sering kita memilih meditasi pagi hari atau malam hari menjelang tidur, atau pagi hari setelah tidur, atau tengah malam yang paling baik. Nah, di sini kita apa yang ada di dalam hati kita itu yang kita berikan di dalam meditasi ini. Kita ungkapkan sebagai sebuah doa. Jadi di dalam meditasi setelah kita konsentrasi, kemudian pasti kita berdoa dahulu, ya. Nah, apa yang kita inginkan dari meditasi yang kita lakukan ini? Kalau kita berbicara tentang sebuah penyembuhan diri kita pribadi, kita menuju ke Reiki. Di dalam Reiki sendiri, kita seandainya kita punya masalah vertigo, saat kita berdoa, kita bisa sekedar berbicara, ya Tuhan, saya mempunyai penyakit vertigo, tolong Tuhan tunjukkan kepada saya apa yang bisa saya lakukan melalui meditasi ini, dan juga kepada alam sekitar. Semoga ini menjadi sebuah jalan yang terbaik untuk saya. Setelah itu lebih baik kita melepaskan apa yang ada di dalam pikiran kita, dan kita membiarkan tubuh kita ini berbicara dengan alam. Karena tubuh kita sendiri, setelah kita melepas diri kita sendiri, dia adalah menyatu dengan alam, ya kan? Jadi biasanya tangan setelah getaran-getaran ini timbul, Bu ini. Nah, kemudian
kita merasakan tangan ini akan bergerak sendiri dan kita membiarkan, tetapi di dalam hati kita tetap berdoa. Kita bisa dengan zikir, kita tetap dengan sekali lagi menembang atau uro-uro, dan dia akan mengarahkan. Kita fokus yang sakit adalah vertigo. Nah, tangan akan mengajak kita ke arah mana yang terasa sakit. Nah, begitu tangan ini menempel atau apapun, disitulah yang terasa, kita akan merasakan hawa panas, ya. Ini adalah hawa murni, ya, dan dia akan menyembuhkan diri kita sendiri. Gitu ya, jadi Ya. ada cara seperti itu dari Ibu Sumini. Dan ini sekaligus juga saya akan memberitahu, ini acara Buka Cakra itu yang pada hari Minggu nanti tanggal 11 mulai jam 8.30 di Wihara Padmagraha Jalan Imam Bonjol Atas nomor 25 Batu, membawa fotokopi KTP dan pas foto 2 lembar. Nah, itu pada hari Minggu besok ini akan ada, dan di situ nanti ada acara semacam yang diajarkan oleh Ibu Sumini. Ini banyak cara, tergantung Anda siap nggak. Itu sebenarnya kita bisa melatih sendiri, ya. Di Dhamma TV kebetulan ada setiap pagi ada acara meditasi, dan juga ketika penutupan ikut saja di jam-jam itu semuanya udah beres. Jadi artinya pokoknya situ satu anunya itu rahasianya, ojo males, ya. Karena ini kita ini seperti tentara loh, meditasi itu tidak ada kata malas dan berat. Dan satu lagi ketika banyak pikiran, ya, ketika sedih, sedang kacau, kita tidak bisa meditasi, ya kan. Jadi ketika kita sedang gelisah, ketika kita sedang sedih, sedang bingung, jangan meditasi, tetapi santai, rileks. Biarkan pikiran-pikiran Anda menyelesaikan permasalahan. Aduh, kok mikiriku terus, gak apa-apa. Biarkan, karena Anda tidak bisa bermeditasi. Di Wihara Ngandhat pun diajarkan, bila orang terlalu sedih, diam dulu, tidur dulu di situ 2-3 hari, berbicara dengan Yang Mulia Bhante Kandi di sana, dan nanti setelah, ya enaklah, saya sudah siap. Karena tentara tidak bisa latihan ketika tubuhnya sakit. Demikian juga manusia. Ketika hatinya sakit tidak bisa latihan meditasi. Monggo dari Romo Yongki apa lagi? Iya. Jadi di dalam proses-proses kita meditate dan lain sebagainya untuk membangun energi ini, jangan lupa juga ada satu sarana juga. Kalau bisa sebagai orang yang berperilaku Jawa, sediakan air putih. Jadi di depan kita pada saat kita meditasi, pada saat selesai meditasi, air putih tersebut, gelas ataupun cangkir ataupun apapun juga dipegang dan dialoglah, baru diminum. Jadi itu setiap kali bagaimanapun juga medan listrik yang sudah terbangun akan kita isi juga dengan kekuatan-kekuatan yang ada dan keluar dari tubuh ini. Nah, hal-hal yang demikianlah yang mari kita praktekkan selalu. Jadi bukan hanya pemirsa ini hanya mendengarkan, hanya menonton, tetapi kita berharap mau mencoba, dan ke depan kita akan dialog terus, bukan sekedar di Dhamma TV, lewat WA pun bisa. Mari kita saling sharing sehingga komunikasi ini pun sudah energi. Untuk, ya, orang bilang curhat katanya begitu, ya. Untuk plongnya kehidupan ini kadangkala memang itu dibutuhkan gitu loh. Nah, monggo, tetapi jangan sekali-kali bahwasanya saya kena begini, saya ada ini, saya ada masalah ini, dan itu hanya sekedar untuk mohon bantuan melepaskan persoalan. Lah yang kena persoalan itu ya yang madul. Lah kok yang diwaduli suruh melepaskan persoalan, ya kan ndak bisa. Jadi kita harus melakukan semuanya itu dari diri sendiri. Balik lagi, cuma kita hanya membimbing aja polanya, sehingga semua persoalan itu bisa selesai. Betul sekali apa yang dari Romo Yongki ini.
Ini dari Romo Yongki doa ini juga dari Ibu Lulu ini. Saya senang dengan ajaran Pak Yongki. Aku mau mempraktekkan. Iya, nanti bisa WA saya ya. Nanti kita bisa bersama-sama ngobrol dengan beliau. Ini dari Pak Win di Kalibakar. Pencerahan energi dari Ki Yongki baik sekali. Energi itu di alam raya, di alam kecil tanpa batas seperti Jowo, ananing doyo kalamun kuoso nirohana tepi doyo sejati kang mapan ing jagat gede tanpa beda ing jagat ahli. Dari Pak Win Kalibakar. Nggih, matur sembah nuwun Pak Win, Matur sembah. tambahan ilmunya. Nggih, matur nuwun. Dan demikian juga ya bisa ya nanti WA saya atau juga SMS menelpon di nomor tadi. Nanti kita bersama-sama belajar meditasi, bisa belajar sendiri, kita bisa bersama-sama ke Wihara Ngandat. Jadi kalau di sana kalau kita satu kelompok kan gak riko datang ke sana. Saya ini bukan orang Buddhis, kalau ke sana sungkan, tidak tahu tata caranya. Tapi kalau kita bersama, ada saya, nah saya bisa membimbing Anda sekalian. Bisa kita agendakan untuk meditasi di sana. Luar biasa sekali, saya sudah mencapainya. Jadi kalau saya bilang, kadang saya kalau menghadap Bante Kanti, Bante saya datang, oh ya Ibu mau apa? Mau senang-senang, karena meditasi sebenarnya senang. Jadi kalau di sana itu senang, hati masuk itu sudah senang. Indah sekali di sana, rasanya kita berada di dunia yang lain. Damai, enak, senang, bahagia gitu loh. Dan itulah kebutuhan jiwa itu ya itu sebenarnya. Kebutuhan jiwa itu ya damai itu. Damai sendiri ya energi yang harus kita pompa terus gitu. Kalau masih kemeruwet ya belum, energinya ya kemeruwet. Maka negatif dan positif itu tergantung manusianya. Nah, hal inilah yang kadang-kala memang perlu disadari bahwa energi itu ya positif ya negatif. Bagaimana kita itu mau yang mana? Iya, gitu. Memilah-milahnya itu ya kita, begitu ya. Nah, emosional energi. Lah energi buruk mengakibatkan menopo? Wah, banyak sekali macam-macamnya. Ngantem kesehatan kita, iya. Nanti kalau sudah begitu katanya aku disantet uang. Bukan, sebenarnya itu dari diri kita, pola kita sendiri, pemikiran kita sendiri. Engko jualan nggak laku, jadi ini digawe wong resepe ya podo lho. Duduwe iku aku ya diajari, tapi kono payu aku gak payu. Bukan di situ, karena kita kemerungsung, energi kita masih energi negatif, gitu. Lah isonya sama, semua manusia bisa. Resepnya sama, kualitasnya sama, lek rezekine dewe. Nah ini yang harus disadari. Nah itu pun energi menurut kami begitu loh. Kalau kesadaran itu sudah dibangun, energinya menjadi positif, kita akan damai. Dan membangun damai, satu adalah kita akan sehat, bahagia. Itu utamanya gitu. Kalau kita sudah damai, sehat, gampang boleh duit. Kan gitu kan? Itu yang harus kita utamakan dulu. Kita harus damai, kita harus sehat. Itu kalau kita nggak damai ya nggak sehat. Yang sulit itu damai dengan diri sendiri. Ya, betul. Ya terutama juga nyuwun sewu di keluarga ya. Yang paling agak ini tuh energi tuh ngelola energi di keluarga ini loh. Ini yang kadang-kala anus titik gesekan dikit. Ya, gitu emosional keluar itu. Iya. Jadi kalau emosi sudah keluar akan mendatangkan energi. Iya. Negatif. Kadang-kadang kan ada ya kata-kata begini ketika pada suatu pagi ada orang yang mulai bicara buruk di dalam rumah. Nah, ini energi buruk mulai ditanam hari itu. Menular. Ya, maka tips untuk mereka-mereka yang bekerja jualan dan lain sebagainya, start melakukan proses berjualan, entah itu godok lah, apalah, bawalah damai dan bahagia itu. Kalau sudah mulai ada rasa bentik, stop. Bentik itu pergesekan emosi, gitu. Stop saja.
lebih baik Tidak. jangan diteruskan. Karena itu akan berdampak gak payune dodolan dan sebagainya. Bukan karena dikerjakan oleh orang lain gitu, itu kembali lagi dari diri kita. Jadi minimal kita ini membangun, nah ini yang disebut energi positif, Iya. energi bahagia, karena energi positif, energi senang, energi bahagia itu menarik, Iya. menarik Betul, energi magnet positif yang lain. Kalau kita sudah pagi sudah ada yang marah, kita juga marah, sudah hari itu akan rusak. Maka ono wong nagih, Ya. ada orang marah-marah, Betul. ada orang mati di depan kita karena Kepleset. ya. Ya. Nah itu karena sebenarnya saling tarik menarik Betul. energi. Waduh, sayang sekali juga waktu kita juga sudah habis. Kita sudah di penghujung waktu. Saya terima kasih kepada Romo Sama-sama. Yongki dan Ibu Sumini. Semoga nanti kita bisa berbicara energi Yeay. lebih baik. Baik keluarga Dhamma TV, saya Hani Sonyaruri berserta seluruh kerabat kerja mohon pamit sampai jumpa pada Jumat yang akan datang. Jaga kesehatan baik-baik, energi baik akan datang pada Anda. Semoga semua makhluk berbahagia. Rahayu Sagung Dumadi. Baik.